A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Allah sebutin 4 sifat Nabi Muhammad dalam ayat tadi itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin rauf rahim. 4 sifat Nabi Muhammad disebut Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi telah saya bacakan, dan itu keempat-empatnya buat kita semua, teman-teman. Keempat-empatnya buat kita semua. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, kata Allah. Telah aku datangkan buat kalian umat Nabi Muhammad, umat akhir zaman, rasulun, seorang utusan, min anfusikum, dari jenis kalian sendiri biar gampang diikuti. Makan juga sama kalian, kawin juga sama kalian, tidur juga sama kalian, kalau terluka berdarah juga sama kalian. Min anfusikum, dari jenis kalian, biar mudah kalian ngikutinnya. Sifat-sifatnya apa ya Allah? Hebat ibadahnya, kuat perjuangannya, misalnya indah rupanya, indah fisiknya, teman-teman saya sekalian, khusyuk hatinya, semua ada dalam diri Nabi Muhammad. Tapi Allah ketika menyebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad, Allah dari Rahman Rahimnya kepada kita sekalian menyebutkan 4 sifat Nabi yang semuanya kembali kepada kita, bukan kembali kepada Nabi Muhammad. Enaknya tuh kita gitu, sifat-sifatnya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran keempatnya itu yang diuntungin kita semuanya. Apa itu? Azizun alaihi ma'anitum, berat bagi Nabi Muhammad musibah yang menimpa kalian. Berat bagi Nabi Muhammad musibah, bukan yang menimpa beliau, bukan yang menimpa keluarga beliau, bukan yang menimpa hanya sahabat beliau, bukan, tapi musibah yang menimpa kalian umatnya. Berat baginya musibah yang menimpa kita umatnya. Karenanya beliau terus-terusan berdoa, ya Allah, selamatkan umatku dari musibah. Musibah apa nih? Musibah dunia termasuk juga yang lebih dikhawatirkan Nabi adalah musibah agama. Teman-teman sekalian, maaf, pergaulan bebas, narkoba, minuman keras, bahkan keluar dari agama, itu adalah salah satu dari musibah besar yang menimpa umat ini. Sedikit sekalian saya muliakan, perselingkuhan, rumah tangga yang berantakan, hati anak yang tidak condong kepada orang tuanya, hati anak yang tidak cinta, tidak hormat kepada orang tuanya, itu adalah bagian dari musibah-musibah agama kita. Maka saran saya, sesudah Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian, saudaraku sekalian, adukan saja semua musibahmu kepada Nabi Muhammad. Jadikan musibahmu sebagai sesuatu yang berat bagi hati Nabi Muhammad. Sebab tengadah tangannya akan sangat bermanfaat bagimu. Sebab perbaikan keadaanmu akan sangat berarti baginya. Sebab dirimu berharga di hadapannya. Kalau kamu punya anak yang sampai dengan usia dewasa sholatnya belum rapi juga, kalau kamu punya anak
yang sekarang berada dalam keadaan-keadaan yang tidak baik hatinya. Pergaulan bebas misalnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu sekarang sedang pusing dengan urusan anakmu yang terjebak pada dosa-dosa besar, atau kamu mengkhawatirkan bahkan nasibmu sendiri yang hatimu berada dalam ambang-ambang urusan dosa-dosa besar, atau bahkan jika ada di antaramu yang terjebak dalam dosa besar riba misalnya, hutang-hutang dengan bunga, mengadulah kepada Nabi Muhammad, menangislah di hadapannya, deketilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lihatin anak saya wahai Rasul, bukankah dia adalah umatmu ya Rasulullah? Lihatin anak saya wahai Rasul, bukankah dia adalah umatmu? Saya diberi tanggung jawab Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Lihatin saya umatmu ini wahai Rasulullah, jangankan jagain anak saya, jagain diri saya sendiri dari api neraka terkadang saya tidak mampu melakukannya. Mohon bantuanmu ya Rasulullah, mohon syafaatmu wahai Rasul. Tolong lihatin anak-anak saya Rasulullah, tolong lihatin keluarga saya wahai Rasul, tolong lihatin suami saya Rasulullah, tolong lihatin diri saya ya Rasulullah. Sebab kami semua adalah umatmu, dan Allah telah berkata tentangmu kepada kami, azizun alaihi ma anittum, berat bagimu musibah yang menimpa kami. Inilah musibah menimpa kami Rasulullah. Jangan pernah tak peduli kepada kami. Dekati Nabi Muhammad teman-teman. Ketika ada musibah-musibah dunia sekalipun datang padamu, anakmu sakit, suamimu sakit, dirimu sakit, dekati Nabi Muhammad. Nabi itu berat baginya musibah yang menimpa kita. Kerjakan seperti yang dikerjakan Abu Qatadah. Kerjakan seperti yang dikerjakan Abu Qatadah. Abu Qatadah di medan perang Badar, matanya tercungkil. Salah satu senjata mengenai matanya sehingga satu biji matanya keluar. Dia bawa biji mata yang keluar tersebut itu, dipegang dengan tangannya, dicari Nabi Muhammad alaihi wasallam. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, dia bilang, ya Rasulullah, radda alayya uyuni. Rasul, tolong saya Rasulullah, kembalikan biji mata ini kembali ke tempatnya. Kembalikan mata saya wahai Rasulullah, tolong saya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad ketika lihat biji mata Abu Qatadah, ini Abu Qatadah lagi minta agar musibah dunianya diangkat sama Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi tawarkan kepadanya akhirat dengan bilang kayak yang, ya udah yang ini sabar aja Abu Qatadah, yang ini nggak apa-apa ya. Saya akan doakan untukmu biar nanti di akhirat kamu dikaruniai mata paling indah di surga. Halla ad'u lak ya Abu Qatadah an yarzuqaka ahsanal uyun yaumal qiyamah. Abu Qatadah,
Tidakkah lebih baik aku doakan saja kamu, semoga dikasih mata paling indah di surga. Abu Qatadah minta dunia, Nabi Muhammad tawarkan akhirat. Abu Qatadah minta dunia akhirat. Kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, doakan saya biar dikasih mata paling indah di surga. Tapi yang ini balikin juga wahai Rasulullah. Abu Qatadah ngasih alasan. Alasannya sangat duniawi teman-teman. Alasannya sangat duniawi. Abu Qatadah nggak bilang biar saya baca Qur'annya enak, enggak. Abu Qatadah nggak bilang biar saya kalau bangun malam-malam buat sholat tahajud enak wahai Rasulullah, enggak. Abu Qatadah tidak meminta atau beralasan dengan alasan-alasan yang agama gitu, alasan-alasan akhirat, enggak. Abu Qatadah bilang, fa inni rajulun ubtuliya bihubbil mar'ah. Rasulullah, karena saya lagi ada cewek yang lagi saya taksir Rasul. Saya lagi seneng sama seorang perempuan. Lebih suaranya kedengeran kah sampai di ujung-ujung? Kedengeran kan? Sampai mana tadi? Fa inni rajulun ubtuliya bihubbil mar'ah. Wahai Rasulullah, saya ini adalah seorang laki-laki yang sedang naksir sama seorang perempuan. Dan kami berniat menikah. Kalau dia lihat mata saya sebelah, takutnya saya ditolak dari Rasulullah. Takutnya saya nggak dicintain lagi sama dia gitu. Karena kan manusia hidup kan masih mandang fisik gitu. Alasan yang sangat duniawi. Nabi nggak bilang nggak boleh gitu Abu Qatadah, hati kamu tuh harus hanya cinta kepadaku, nggak gitu, nggak gitu. Nabi sangat memaklumi kemanusiaan kita teman-teman. Jadi nggak apa-apa. Kalau kamu sakit terus ngadu sama Nabi Muhammad nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jawaban Nabi nggak akan yang ya udah sabar aja, emang yang namanya hidup kayak gitu, nggak gitu, nggak gitu. Nabi akan menengadahkan tangan untukmu dan berdoa, ya Allah sembuhkanlah dia. Sehingga sekalian saya muliakan, Nabi ketika mendengar Abu Qatadah berkata seperti itu, Nabi mengulurkan tangannya, hati Abu Qatadah, kalau gitu serahkan biji matamu itu wahai Abu Qatadah. Abu Qatadah kasih biji matanya tadi itu kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Dan teman-teman, kamu jangan bayangin matanya Abu Qatadah bersih, nggak ada darahnya, nggak ada urat-urat yang tercerabut. Nah itu udah pasti, namanya kan senjata, bikin keluar biji mata, ya udah pasti rusak matanya. Nabi ambil biji mata Abu Qatadah tanpa rasa jijik, tanpa rasa takut. Nabi mengambilnya, kemudian memasukkan ke dalam mata Abu Qatadah, lubang mata Abu Qatadah, mendiamkan tangannya beberapa saat. Saat itulah sebuah operasi mahakilat terjadi teman-teman. Itu urat-urat yang keputus nyambung lagi, daging yang tersobek nyambung lagi, bahkan bulu mata nyambung semuanya. Sampai kepada hal-hal yang terkait sama mata tuh bagus semuanya. Abu Qatadah bercerita, ma rafa'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yadahu min aini illa qad raddallahu aini. Sungguh demi Allah, tidaklah Nabi Muhammad mengangkat tangannya dari mataku, melainkan Allah telah menjadikan mataku telah kembali seperti tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Abu Qatadah bahkan bercerita di masa tuanya. Kata Abu Qatadah, mata saya nih sekarang nih udah berkurang penglihatannya sebagaimana orang-orang lainnya. Dia bilang mata saya nih sekarang udah berkurang penglihatannya. Ya kayak kita nih kan udah bisa ketahuan nih umurnya nih. Salah satunya juga selain daripada dengkul, mata juga. Saya bisa tahu tuh umurnya perempuan nih, nggak cuma ngelihat mukanya. Kalau ngelihat mukanya suka ketipu.
Tapi ngeliat dengkulnya tuh, berubah posisi per 15 menit, itu dia tuh. Kelihatan tuh. Sama mata, kalau udah ngeliat HP dijauh-jauhin, tuh. Gitu kan, kalau ngeliat HP dijauhin kan sekarang. Pak Ustadzah tahu, saya juga gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, kata Abu Qatadah, mata saya sekarang sudah berkurang penglihatannya, tapi sebelah aja. Yang dikembalikan sama Nabi Muhammad tidak pernah berkurang penglihatannya. Jadi mata surga, jadi mata akhirat yang tidak akan pernah berkurang bersama dengan panjangnya usia. Masya Allah. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pokoknya udah deh teman-teman, percaya aja sama saya. Untuk segala urusan-urusan kita cukup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah Nabi memohonkan untuk kita, tengadah tangan Nabi tak akan ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya kenapa saya suka sama majelis maulid, kenapa saya demen sama majelis sholawat. Karena kalau kita doa sendiri tuh teman-teman, siapa kita gitu. Kita kalau mau ngadu sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala gitu, ngadu pakai lisannya banyak bikin dosa. Lisannya suka ngomongin orang. Kan rasa-rasa kayak yang mau minta, kerjanya bikin dosa mulu, kayak gak pantas buat diijabah gitu. Tengadah tangannya udah berapa banyak nih bikin hal-hal yang gak diridho Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita bertawassul kepada Nabi, ketika kita minta syafaat Nabi, ketika kita datangnya kepada Nabi, nanti Nabi Muhammad SAW yang akan menengadahkan tangannya buat kita. Saat itulah segala doa kita diijabah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan karena Allah mengijabah doa kita, akan tetapi karena Allah mengijabah doa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kita. Emang iya Ustazah, Nabi Muhammad berkenan gitu mendoakan kita? Nah Allah kenapa sampai cerita 4 sifat Nabi dalam satu ayat semuanya balik sama kita? Kalau tidak untuk memberi kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Azizun alaihi ma anittum, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah sebutkan sifat ini karena Allah mau ngasih tahu kepada kita, kalian kalau apa-apa lewat Nabi Muhammad aja. Sebab Nabi Muhammad itu berat baginya musibah yang menimpa kalian. Allah kayak lagi mau bilang gitu, cukup Nabi Muhammad buat kalian, aku jadikan hatinya tak pernah tega menyaksikan kalian mendapatkan musibah. Azizun alaihi ma anittum, harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Makanya teman-teman, seperti yang tadi saya sampaikan, kamu kalau punya anak bandel gitu, cukup Nabi Muhammad buat mereka. Dan kalau kemudian kamu doa nih, tiap hari kamu doain anak kamu bilang, ya Allah anak saya, ya Allah anak saya, ya Allah anak saya, ya Allah. Atau kamu bilang, ya Rasulullah tolong liatin anak saya wahai Rasul, titip anak saya Rasulullah. Satu hari anak kamu berubah, satu hari anak kamu dapat hidayah, satu hari anak kamu kemudian kembali kepada jalan yang benar, sangat berkemungkinan itu adalah karena terijabahnya doa Nabi Muhammad atas anak-anak kamu. Jangan kegedean merasa berjasa sama anak-anak kamu. Ini kalau mama gak doain nih, kamu nih belum tentu
Jadi anak yang soleh sekarang. Kamu nih kalau mama nggak doain, belum tentu kamu sekarang ini jadi orang yang sukses. Kamu kalau mama nggak doain, nggak usah teman-teman, nggak usah kegedean kayak begitu. Bisa jadi bukan dari kamu sebabnya, akan tetapi dari Nabi Muhammad. Emang Nabi mau gitu Ustazah repot-repot buat kita? Itu dia yang kita seneng tuh dari Nabi Muhammad. Makanya saya sih nggak apa-apa repot buat Nabi Muhammad, karena saya tahu Nabi memang nggak keberatan repot buat kita umatnya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi memang repot mulu kok buat kita. Dari masa hidupnya Nabi Muhammad, tapi udah repot. Tiap malam Nabi kerjaannya doain kita. Allahumma ghfirli ummati, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya, ya Allah ampunin umat saya. Tiap malam dalam sujud-sujud Nabi Muhammad doain kita tiap malam. Sampai Nabi Muhammad sekarang nih, kalau ditanya Nabi lagi ngapain ya di alam barzah beliau, ya lagi doain kita. Urridat alayya a'malukum wa ana fi qabri. Kata Nabi, amal perbuatan kalian umat saya ini diajukan pada saya di dalam alam kubur saya. Fa in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Kalau saya dapati amal perbuatan kalian baik, saya berterima kasih kepada Allah. Semoga kita menjadi orang-orang yang selalu dapat menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi senang, girang kalau umatnya pada baik, pada benar. Mudah-mudahan kita menjadi salah satunya insya-Allah. Apa yang kita kerjakan pada hari ini, berkumpul bersama-sama, segenap panitianya, segenap pelaksananya, ya, Majelis Ta'lim Ar-Rahimah. Mudah-mudahan jadi penyebab Nabi Muhammad tersenyum kepada kalian semuanya insya-Allah. Semua yang hadir, yang bahkan udah persiapan diri dari malam. Saya tahu tuh. Soalnya ada yang nge-tag saya juga sebagian. Malam-malam gak bisa tidur, nungguin lama bener besok. Mau maulidan, mau denger tentang Nabi Muhammad, mau sholawatan bareng, mau qiyam bareng. Ya Allah, nikmatnya alhamdulillah. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang kita lakukan nih tiap hari kita diajukan kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak hal-hal yang kita lakukan menyunggingkan senyum di wajah Nabi Muhammad. Mudah-mudahan nih, biar tambah habis hal-hal yang bikin sedih hati Nabi Muhammad dari kita insya Allah. Dengan berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah luruskan keadaan-keadaan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi Muhammad memang repot buat kita. Harisun alaikum. Kenapa beliau repot? Karena Nabi Muhammad tuh sangat menginginkan kebaikan buat kita. Apa puncak cita-cita tertinggi baginda Nabi besar Muhammad alaihi wasallam? Nabi kalau ditanya, wahai Rasulullah, cita-citamu apa? Ini kan kalau kita nih ditanyain, apa cita-cita kamu? Selamat dunia akhirat, kan gitu ya? Apa cita-cita kamu? Kepengen beli rumah di Pondok Indah, misalnya gitu. Mungkin ada yang begitu cita-citanya, kan saya nggak tahu ya. Apa cita-cita kamu? Kepengen berangkat pergi haji, pergi umroh tiap tahun misalnya. Nah, kita punya cita-cita teman-teman saudaraku sekalian. Kalau Nabi Muhammad alaihissalam ditanya, apa cita-citamu wahai Rasulullah? Cita-cita Nabi Muhammad adalah terselamatkannya semua umat hingga tidak ada satupun yang berada dalam api neraka. Itu cita-citanya Nabi Muhammad SAW. Tidak menyisakan satupun dari umatnya berada dalam murka Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Nabi mau repot buat kita. Cita-citanya emang begitu. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, Nabi itu dikasih sama Allah pencapaian-pencapaian paling tinggi yang pernah Allah berikan kepada seorang manusia. Apa itu? Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Dinaikkan di Sidratul Muntaha. Kana qaba qausaini au adna. Dinaikkan di tempat yang tertinggi, dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung pada malam Isra dan Mi'raj. Ini kita nih ngadain Maulidan di bulan Rajab, jadi haruslah ada nyebut-nyebut Isra Mi'rajnya kan. Saudaraku sekalian, itu pencapaian tertinggi yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang manusia. Dipertemukan Allah sedangkan beliau masih ada di atas muka bumi. Sesuatu yang diminta Nabi Musa. Sesuatu yang diminta Nabi Musa. Rabbi arini anzur ilaik, kata Nabi Musa. Ya Allah, aku ingin berjumpa denganmu. Apa kata Allah? Ya Musa lan tarani. Tidak wahai Musa, engkau tak dapat berjumpa denganku. Muliat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa nggak dikasih sama Allah. Nabi Muhammad nggak pakai minta dikasih sama Allah Subhanahu wa taala.